Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang rate of drying curves. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis rate of drying, mulai dari constant rate period dan juga falling rate period. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai kurva-kurva terkait untuk masing-masing jenis pengeringan yang telah saya sebutkan. Gambar 9.51 ini merupakan gambar untuk drying rate curve untuk kondisi constant drying condition. Untuk gambar yang A, dia merupakan plot data dari free moisture content terhadap waktu, sedangkan untuk gambar yang B itu merupakan kurva dari drying rate R versus free moisture content X dalam satuan kilogram H2O per kilogram dry solid. Jika kita melihat kedua kurva ini, kita dapat melihat ada beberapa titik. Ada titik A, ada titik B, kemudian ada titik C, D, hingga E. Nah, untuk titik A hingga titik B itu disebut sebagai initial settling down period, di mana surface dari permukaan yang kita tinjau itu dipanaskan hingga mencapai wet bulb temperature. Kemudian DC, yaitu area dari titik B hingga ke C, itu disebut sebagai constant rate period. Mengapa disebut constant? Jika kita melihat kurva pada bagian B, di situ nilainya itu cenderung lurus, memiliki drying rate yang konstan, sehingga disebut dengan constant rate period. Pada kondisi constant rate period ini, laju air yang berpindah dari bagian dalam makanan dan juga air yang menguap di bagian surface dari makanan itu memiliki laju yang sama, sehingga disebut sebagai constant rate period. Dan pada kondisi ini, bagian permukaan dari makanan, bagian surface, tetap berada pada kondisi basah. Kondisi ini terus terjadi hingga mencapai suatu critical moisture content di bagian C ini. Dan pada kondisi ini, temperatur dari surface makanan yang ditinjau selalu mendekati nilai dari wet bulb temperature. Dan nilai dari wet bulb temperature ini itu akan tetap sama sampai akhir proses constant rate period. Kemudian selanjutnya ada region C sampai D di sini. Itu disebut sebagai region falling rate period. Karena di sini, kenapa disebut falling rate period? Karena di sini nilai dari drying rate, yaitu R, sudah tidak konstan lagi, namun melainkan dia mengalami penurunan. Dari titik C, ketika dia memiliki nilai critical moisture content, hingga mencapai titik D. Pada kondisi constant rate period, nilai dari bagian surface temperatur dari makanan itu hampir sama dengan nilai wet bulb temperature, dengan catatan bahwa kita hanya meninjau proses pengeringan secara konveksi dan tidak melibatkan radiasi maupun konduksi. Kemudian jika kita melihat nilai dari kurva titik B hingga titik C pada kondisi constant rate period, kita dapat melihat bahwa nilai dari moisture content yang di-remove dari makanan itu besar, namun waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Jika kita lihat pada titik B, kita melihat nilai moisture content mula-mula dengan 0,4 hingga mencapai titik C, itu sekitar 0,19. Pada kondisi B hingga C, jumlah air yang di-remove atau yang keluar dari bagian makanan adalah 0,21 kg H2O per kilogram dry solid. Sementara jika kita melihat waktunya, kita dapat melihat bahwa waktu yang dibutuhkan dari bagian B hingga bagian C, yaitu untuk bagian C kita lihat dia ada di jam keempat. Kemudian pada titik B, kira-kira dia ada pada jam pertama, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk meremove sejumlah 0,21 kg H2O per kilogram dry solid itu adalah sekitar 4 dikurangi 1, yaitu sekitar 3 jam.
Pada falling rate period, itu ada titik C. Titik C ini disebut sebagai critical moisture content yang merupakan perbatasan antara constant rate period dengan falling rate period. Untuk falling rate period sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua region. Yang pertama itu ada bagian C hingga ke D, kemudian D ke E. Untuk bagian C ke D, itu disebut sebagai first falling rate period, di mana kondisi surface dari makanan itu seluruhnya kering, namun pada bagian D dan E, itu disebut sebagai second falling rate period. Kemudian jika kita melihat bagaimana jumlah air yang dikeluarkan dari makanan dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sejumlah air tersebut, maka kita dapat melihat dari grafik B, yaitu dari C hingga ke D, kemudian dari D hingga ke E, kita dapat melihat bahwa jumlah air yang di-remove selama proses falling rate period yang terdiri dari first period dan juga second period itu adalah 0,19 di sini pada titik C hingga 0 yaitu pada titik E. Sehingga pada kondisi falling rate period ada sejumlah 0,19 kg H2O per kilogram dry solid yang di-remove dari makanan tersebut. Kemudian jika kita tinjau waktu yang dibutuhkan, di sini dapat kita lihat bahwa titik E ini berakhir pada titik jam ke-13, sedangkan titik C, yaitu pada kondisi critical moisture content, itu terjadi pada jam ke-4. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan falling rate period adalah 9 jam. Di sini dapat kita lihat bahwa pada kondisi falling rate period, jumlah air yang dikeluarkan selama proses ini relatif kecil, namun waktu yang dibutuhkan relatif lama. Ini berbeda dengan kondisi constant rate period, di mana jumlah air yang dikeluarkan itu banyak, namun waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan pada constant rate drying period. Yang pertama adalah dengan menggunakan experimental drying curve, dengan menggunakan kurva pengeringan yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah method using predicted transfer coefficient for constant rate period. Jadi kita melakukan kalkulasi perhitungan matematis untuk mengetahui bagaimana constant rate drying period yang terjadi pada suatu bahan makanan. Selain kita menghitung bagaimana constant rate drying period, kita juga akan meninjau bagaimana efek dari proses variabel terhadap constant rate period. Jadi dengan mengetahui efek proses variabel, kita dapat mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh selama constant rate period. Sehingga untuk melakukan research selanjutnya, kita juga dapat mengetahui variabel apa yang efektif jika kita ingin mengeringkan suatu makanan dengan karakteristik akhir yang kita inginkan. Metode yang pertama yang digunakan untuk menghitung constant rate drying period itu adalah dengan menggunakan experimental drying curve. Seperti yang telah diketahui bahwa ada dua jenis experimental drying curve. Yang pertama adalah drying curve yang merupakan plotting antara nilai moisture content X terhadap T atau waktu yang dibutuhkan. Kemudian ada yang kedua yaitu rate of drying curve for constant rate period. Nah, di sini rate of drying curve itu merupakan plotting dari grafik rate of drying R versus moisture content X. Untuk contoh yang pertama adalah contoh yang digunakan untuk menggunakan experimental drying curve, yaitu free moisture content terhadap waktu. Di sini diketahui bahwa sebuah solid food yang memiliki initial moisture content sebesar 0,38 kg H2O per kilogram dry solid akan dikeringkan hingga mencapai moisture content kedua yaitu sebesar 0,25 kg H2O per kilogram dry solid. Dan di sini ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan solid food tersebut hingga mencapai moisture content akhir yang diinginkan. Mula-mula kita perlu menuliskan data apa saja yang diketahui di soal, kemudian kita memindahkannya ke dalam kurva. Berdasarkan soal tersebut, diketahui bahwa
moisture content mula-mula adalah sebesar 0,38 kg air per kilogram dry solid, dan moisture content final adalah sebesar 0,25 kg air per kilogram dry solid. Kemudian kita plot nilai X1 ke dalam grafik, yaitu 0,38, dan di sini kita mengetahui bahwa pada moisture content sebesar 0,38, kita peroleh waktu yang dibutuhkan adalah 1,28 jam. Kita tuliskan T1 adalah 1,28 jam. Kemudian yang selanjutnya, untuk moisture content yang kedua, kita plot juga ke dalam grafik. Kemudian kita peroleh waktu untuk mencapai moisture content yang kedua adalah sebesar 3,08 jam. Kemudian dari grafik ini kita dapat peroleh selisih waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan suatu solid dari moisture content 1 ke moisture content 2 adalah sebesar 3,08 dikurangi 1,28, yaitu sebesar 1,8 jam. Oleh karena itu, berdasarkan grafik ini, dapat kita prediksi bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan solid food tersebut adalah sekitar 1,8 jam. Selanjutnya, metode yang kedua untuk experimental drying curve adalah dengan menggunakan rate of drying curve for constant rate period. Di sini kita sudah mendefinisikan drying rate, yaitu R, pada equation 9.5-3. Di sini drying rate R dirumuskan sebagai R sama dengan minus LS per A dikali dx per dt, di mana R adalah drying rate dengan satuan kilogram H2O per hour dikali meter kuadrat. Kemudian LS adalah massa dari dry solid yang digunakan selama proses pengeringan dengan satuan kilogram. Sementara A adalah surface area dari solid food yang dikeringkan. Jadi ketika kita mengeringkan suatu bahan makanan pasti ada surface area yang mengalami proses pengeringan. Nah, di sini surface area yang mengalami pengeringan tersebut disebut sebagai exposed surface area for drying, atau dilambangkan dengan A dengan satuan meter kuadrat. Di sini kita menggunakan seluruhnya satuan dalam SI untuk mempermudah proses perhitungan. Kemudian selanjutnya, dari persamaan ini, yang kita ingin ketahui adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan suatu bahan makanan pada constant rate period. Oleh karena itu, untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan, maka kita akan mengintegralkan persamaan ini dengan boundary condition atau syarat batas, yaitu pada nilai moisture content 1, dia terjadi pada T1 sama dengan 0. Kemudian moisture content kedua, itu dicapai pada T2, yaitu sama dengan T. Kemudian ketika kita integralkan persamaan ini, yaitu dt dari T1 sama dengan 0 sampai T2 sama dengan T. Sama dengan LS per A, integral dari X2 hingga mencapai X1 dari dx per R. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh persamaan 9.62. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan suatu bahan makanan pada constant rate period dengan menggunakan rate of drying curve. Pada kondisi constant rate period, hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah kita mengeringkan suatu bahan makanan yang memiliki moisture content lebih besar dibandingkan dengan XC. Jadi ketika kita lihat grafik ini, karena kita hanya meninjau bagian constant rate period, oleh karena itu moisture content dari bahan makanan pasti berada pada range ini. Dan nilai moisture content pada range ini pasti lebih besar dari critical moisture content atau XC. Sehingga di sini, pada kondisi ini kita dapat lihat bahwa nilai dari drying rate R itu konstan, dan dapat kita tulis R pada constant rate period ini sebagai RC. Oleh karena itu, kita menuliskan RC pada rumus untuk mencari waktu yang dibutuhkan pada constant rate period dengan menggunakan kurva rate of drying. Ini adalah contoh 10
Dan pada contoh 10 ini kita diminta untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengeringan pada constant rate period, namun grafik yang digunakan adalah rate of drying curve. Dengan soal masih sama seperti example yang sebelumnya, namun grafik yang digunakan adalah rate of drying curve. Oleh karena itu di sini kita akan menggunakan persamaan 9.62 untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan pada kondisi constant rate period ini. Dari soal, ada beberapa data yang dapat kita ekstrak. Yang pertama adalah nilai LS per A, yaitu perbandingan antara berat dari solid food yang digunakan terhadap surface area yang dikeringkan. Itu sebesar 21,5. Kemudian, moisture content pertama adalah sebesar 0,38, sementara moisture content akhir adalah 0,25. Dan yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan solid food tersebut dengan kondisi moisture content yang diinginkan. Mula-mula dari grafik, karena pada kondisi ini kita meninjau constant rate, dari grafik rate of drying curve ini kita dapat melihat memplot dan menentukan nilai dari RC, yaitu garis R yang berada pada garis C dan B, yaitu 0,51 kg H2O per hour per meter kuadrat. Kemudian selanjutnya, kita akan mensubstitusikan seluruh data yang diperoleh ke persamaan 9.6 strip 2. Di sini kita sudah mengetahui nilai LS per A, kita sudah mengetahui nilai RC dari grafik, kemudian juga kita sudah mengetahui nilai X1 dan nilai X2 dari soal. Kita substitusikan seluruh data yang ada pada persamaan ini, sehingga kita peroleh waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan bahan makanan pada kondisi constant rate period adalah sebesar 1,85 jam. Dan jika kita bandingkan perhitungan dengan menggunakan rate of drying curve dengan grafik yang sebelumnya, kita dapat lihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan moisture content yang sama itu hampir sama. Sekian materi tentang constant rate drying period. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat belajar dan selalu sehat.